Dengar-dengar ada aturan baru nih yang bakal mengubah cara siswa di seluruh Indonesia diuji. Yap, namanya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 yang memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik Nasional atau biasa disingkat TKA. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya ini buat kita semua? Yuk kita bedah bareng-barang. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Mulai tahun 2025 nanti akan ada tes baru. Dan tes ini, bisa banget berpengaruh ke pendaftaran sekolah anak Anda. Atau bahkan buat kalian yang mau masuk universitas. Jadi, TKA ini sebenarnya apa sih? Dan apa dampaknya buat kita? Oke, langsung aja kita cari tahu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Tes Baru Pendidikan Indonesia. Supaya kita benar-benar paham, kita perlu lihat dulu nih, apa sih tujuan utama di balik peraturan baru ini? Soalnya, ini bukan cuma sekedar nama-namain tes loh. Ini tuh langkah yang cukup besar dari pemerintah. Intinya tuh begini, pemerintah ingin menciptakan satu standar yang sama untuk semua. Nggak peduli Anda sekolah di kota besar atau di daerah terpencil, standarnya sama. Tujuannya satu, memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi setiap siswa, dimanapun mereka berada. Lanjut ke bagian 2. Apa itu TKA dan mengapa ini penting? Oke, tujuannya kita udah tahu ya. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya tes ini tuh apa sih? Dan kenapa pemerintah merasa perlu untuk membuatnya sekarang? Menarik. Kalau dari definisi resminya, TKA ini pada dasarnya adalah sebuah alat ukur. Gampangnya gini deh, ini tuh tes standar untuk mengetahui sejauh mana seorang siswa menguasai mata pelajaran inti. Jadi, hasilnya nanti seperti cermin yang memberikan gambaran jelas tentang kemampuan akademik mereka. Dan ternyata tujuan TKA ini nggak cuma satu, tapi ada 4. Pertama, untuk menyamakan data agar seleksi sekolah lebih adil. Kedua, dan ini penting banget, memberikan kesempatan yang setara bagi siswa homeschooling atau yang ikut program paket A, B, dan C. Ketiga, untuk memacu para pendidik. Dan yang terakhir, ini jadi semacam peta bagi pemerintah untuk melihat di mana kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Oke, bagian 3. Siapa aja yang terlibat? Nah, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, siapanya? Siapa saja yang akan ikut serta dalam tes ini, dan siapa yang menyelenggarakannya? Jawabannya lumayan banyak loh. Jadi, ada 2 kelompok utama di sini. Pesertanya adalah para siswa di akhir jenjang pendidikan, ya kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, termasuk juga mereka yang dari program paket dan homeschooling. Sementara itu, penyelenggaranya adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tes ini berjalan serentak di seluruh negeri. Kutipan dari pasal 8 ini menegaskan satu hal yang sangat penting. TKA ini sifatnya inklusif. Artinya, tidak peduli Anda belajar di sekolah formal, non-formal, atau bahkan di rumah, tes ini membuka pintu yang sama untuk semua, memberikan pengakuan yang setara atas usaha belajar Anda. Kita geser ke bagian 4, bagaimana tesnya berlangsung. Oke, kita sudah tahu siapa yang ikut kan? Sekarang, ayo kita intip detail teknisnya. Apa saja sih yang bakal diuji dalam tes ini? Untuk jenjang SD dan SMP, fokusnya ada pada fondasi dasar, bahasa Indonesia, dan matematika. Tapi begitu masuk tingkat SMA, tesnya jadi lebih komprehensif. Ada tambahan bahasa Inggris dan 1 mata pelajaran pilihan. Ini asyik sih, jadi siswa bisa menunjukkan kekuatan mereka di bidang yang mereka sukai. Nah, agar tes ini berjalan adil dan terpercaya, ada 3 pilar utama yang harus ditegakkan. Pertama, kejujuran dari semua pihak, wajib. Kedua, kerahasiaan untuk menjaga integritas soal biar nggak bocor. Dan ketiga, akuntabilitas, yang berarti seluruh prosesnya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, dan ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu, hasil tes dan kegunaannya. Nah, setelah pusing-pusing mengerjakan soal, apa yang kita dapatkan dan untuk apa sertifikat itu berguna? Ini dia jawabannya. Semua jerih payah belajar Anda akan dituangkan dalam satu dokumen resmi, sertifikat hasil TKA. Anggap saja ini seperti bukti pencapaian akademik Anda yang diakui di seluruh Indonesia. Ini dia contoh sertifikat untuk jenjang SD dan SMP. Bisa dilihat kan? Desainnya jelas dan fokus pada 2 mata pelajaran inti, bahasa Indonesia dan matematika. Di situ nanti akan tercantum nilai dan juga kategori capaian Anda. Kalau yang ini, untuk jenjang SMA, sertifikatnya lebih rinci kan? Ada ruang untuk mata pelajaran tambahan, termasuk yang pilihan tadi. Ini menunjukkan bahwa sertifikat ini memang dirancang untuk menjadi semacam portofolio akademik Anda saat melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Nah, ini dia poin krusialnya. Sertifikat TKA ini bukan sekedar selembar kertas ya. Nilai Anda bisa dipakai untuk mendaftar sekolah lewat jalur prestasi, bisa menjadi nilai tambah saat seleksi universitas, dan menjadi tiket penyetaraan bagi siswa non-formal. Selain itu, datanya juga dipakai pemerintah untuk perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Multifungsi banget. Jadi, kita kembali ke pertanyaan mendasar. TKI ini kan tujuannya untuk menciptakan standar yang sama di seluruh Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah satu tes standar benar-benar bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil untuk semua? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Bagaimana menurut Anda?